Raven, Peter dan keluarganya baru saja pindah ke kota A sekitar 1-2 bulan. Bocah berusia 8 tahun itu berteman dengan Lena, gadis berusia 10 tahun yang tinggal tepat di sebelah rumah barunya itu. Tiap hari mereka berdua bermain bersama dengan riang, sampai suatu saat tiba-tiba Lena menjauhi Peter. Beberapa kali bocah berambut ikal itu membujuk Lena agar mau bermain bersamanya kembali, namun wajah Lena tampak pucat dan ngeri setiap kali melihat wajah Peter. Malam itu begitu dingin, kedua orang tua Peter datang berkunjung ke rumah Lena. Wajah mereka berdua tampak tidak baik, hatinya seperti dipenuhi kabut. Saat itu Lena sedang berada di kamarnya sambil mengelus-ngelus kepala seekor burung gagak. "Lena, bisa kemari sebentar?" seru sang ayah memanggil, membuatnya terkejut. Gadis berambut lurus itu pun segera melepaskan burung gagak tersebut keluar jendela dan menghampiri sang ayah. Lena berjalan menundukkan kepala saat melihat kedua orang tua Peter di sana dengan air mata yang bercucuran deras. "Lena, bisa beritahu kami di mana terakhir kali kau melihat Peter?" tanya ibunda Peter dengan suara sesegukan. Lena menatap wajah wanita parubaya itu sejenak dan kembali menunduk di belakang rumah. Jawabnya, "Apa kau yakin?" tanya ayah Peter yang menahan air mata. Lena hanya mengangguk. "Apa yang kalian lakukan? Mengapa Peter tak kembali ke rumah? Sudah 1 minggu dia menghilang. Mengapa polisi bodoh itu tidak bisa menemukan anak kita?" Kesal wanita itu. Kami hanya bermain-main seperti biasa." Lena menghentikan ucapannya karena melihat sosok yang tak asing sedang berdiri di samping wanita parubaya tersebut. "Lalu apa Lena?" hardik wanita itu. Mendengar itu Lena langsung mengalihkan pandangannya kembali ke wanita bertubuh tinggi. "Di sana, lalu kami memperebutkan seekor burung gagak yang terjatuh di tanah." "Burung gagak?" tanya wanita itu tak percaya. Lena mengangguk. "Burung itu berbeda." Mendengar cerita Lena, wanita itu merasa sedang dipermainkan. "Sudahlah Lena, ceritakan yang sebenarnya, jangan bohongi kami terus. Kau telah membunuh Peter bukan? Ayo ngaku." Kesal, wanita itu seraya mengguncang-guncang tubuh Lena. Lena hanya terdiam sambil menatap Peter yang sedang menatapnya dengan penuh amarah di dekat ibunya itu. "Tidak, sungguh bukan aku," bantah Lena. Ayah Lena dan Peter pun menjauhkan wanita itu dari Lena. "Biar aku jelaskan." "Jelaskan nak, ayah juga ingin tahu yang sebenarnya." "Jadi begini, Peter dan aku melihat seekor burung gagak terjatuh di tanah. Burung itu sedang terluka. Peter bersikukuh untuk membunuhnya karena tak ingin burung gagak tersebut kesakitan. Tapi aku membantahnya dan ingin mengobati burung tersebut. Peter marah padaku dan malah memukul kepalaku dengan batu. Lihatlah ini." Lena menunjukkan luka memar yang ia tutupi dengan rambutnya. Lalu, ia membawa burung itu ke dalam hutan untuk menghabisi nyawanya. "Aku mengejarnya, namun tiba-tiba ia ragu menceritakannya." "Lanjutkanlah nak." "Tidak apa-apa. Aku melihat gagak itu berbicara kepadanya." Lena diam sejenak, ia merasakan seseorang berdiri di belakangnya seraya memegangi pundaknya. Tak lama gagak itu berubah menjadi manusia, ia mencabik-cabik tubuh Peter dengan kukunya yang runcing, mengeluarkan isi perutnya lalu memakan semua bagian tubuh Peter. "Hentikan!" seru ibunda Peter yang mual mendengarkan cerita Lena. "Lena, kami tahu kau suka sekali membuat cerita, tapi tolong kali ini saja beritahu yang sebenarnya. Di mana Peter berada?" Lena menunduk, lalu menunjuk pojok ruangan tempat Peter berdiri. Semua orang yang di sana pun langsung mengikuti arah yang Lena tunjuk, akan tetapi tak satu pun dari mereka yang melihat keberadaan Peter di sana. "Tidak bisa dibiarkan. Sudah cukup aku bermain-main dengan gadis kurang ajar ini." Wanita itu ngedumel seraya membuat panggilan keluar pada detektif yang menangani kasus anaknya tersebut. "Hentikan nyonya!" bentak Lena. "Dasar anak kurang ajar, tunggu saja kau tinggal di dalam penjara." "Sialan, nyonya jangan lakukan ini, Lena tidak bersalah." Ayah Lena mengiba. "Sudahlah diam, kau sama saja, ayah tidak bertanggung jawab, didik anakmu dengan benar." Lena memalingkan pandangannya ke atas, ia menatap sesosok yang memegangi pundaknya dari tadi dengan senyum yang tak dapat diartikan. Tiba-tiba seekor burung gagak hadir di dalam ruangan tersebut, membuat ketiga orang dewasa itu terkejut dengan kehadirannya. Burung itu bertengger di bahu Lena seraya mengepakkan sayapnya. "Sudah kubilang cerita itu sungguhan," gumamnya. "Aku tidak berbohong." Burung itu terbang di udara, kemudian berubah wujud seperti sosok yang memegangi pundak Lena.
Sedari tadi, mereka bertiga pun terlihat sangat terkejut menyaksikan hal tersebut. Aku berkata jujur, teriak Lena sambil melompat ke arah wanita itu dan menusuknya bertubi. Tubi, seolah ada yang memegangi tubuh ayahnya Peter dan Lena, mereka berdua tidak dapat berbuat apa-apa menyaksikan berbuat gadis berusia 10 tahun itu. Tak lama polisi datang menghampiri kediaman rumah ayah Lena. Gadis itu dibawa ke kantor polisi. Lena pun menceritakan persis seperti yang ia ceritakan sebelumnya. Namun polisi pun membantah dan telah berhasil menemukan kebenarannya. Kebenarannya adalah Lena lah yang telah membunuh Peter dengan memukul kepala belakang Peter dengan kayu. Lena mengubur jasad Peter di tengah hutan di bawah pohon oak. Namun alasan Lena membunuh Peter belum diketahui, karena saat ini Lena dinyatakan tidak waras, ia terjebak dengan fantasinya sendiri. Burung gagak yang hadir di malam itu pun sebenarnya tidak ada, melainkan hanya Lena sendirilah yang menirukan suara burung gagak. Sally Williams. Ini adalah cerita tentang Sally. Sally tinggal bersama ibunya, ayahnya, kucingnya, dan kakaknya yang bernama Gen. Semua yang Sally inginkan untuk hari Natal adalah boneka beruang. Ibu Sally mencari di setiap toko untuk mencari boneka beruang. Setelah ibu Sally mencari ke setiap toko, mereka mengatakan boneka beruang itu sudah habis, sampai akhirnya ibu Sally datang ke toko gadai tua yang suram. Seorang pria kurus tua duduk di belakang meja, dan tepat di rak di belakangnya ada boneka beruang. Pria kurus itu memberitahu ibu Sally bahwa boneka itu tidak dijual, tapi ibu Sally menambahkan beberapa dolar, dan akhirnya pria kurus itu menjual boneka tersebut. Ibu Sally sangat gembira dan berlari pulang ke rumah dan membungkus bonekanya dalam sebuah kotak Natal. Hari-hari berlalu, tanah sudah diselimuti salju. Natal adalah akhir dari semuanya. Sally membuka matanya dan ia melompat dari tempat tidurnya. Natal sudah tiba. Dia berlari, menuruni tangga, aroma permen dan pir apel tercium di hidungnya dan tubuhnya dengan perasaan yang sangat gembira ini. Dia akan ingat ini untuk selamanya. Ibu dan ayah Sally duduk di sofa, sambil meminum kopi dan mendengarkan lagu-lagu Natal. Gen tersandung saat menuruni tangga, karena dia masih sangat mengantuk, dan langsung duduk di sofa. Air mata Sally mengalir saat membuka hadiah-hadiahnya, satu demi satu. Gen juga membuka miliknya dan orang tua Sally, dan Gen menyembunyikan whisky mereka untuk nanti. Sally sudah membuka hadiahnya sampai kotak yang terakhir dengan namanya di atas kotak Natal ini. Ia merobek kotak Natal itu dan berteriak kegirangan saat melihat beruang barunya. Sisa Natal dihabiskan dengan bermain mainan barunya, sambil meminum minuman telur kepiok dengan pir apel. Malam datang dan hujan mulai turun. Sally tidur dengan Charlie, nama boneka beruangnya, sambil menonton Rudolph the Red-Nosed Reindeer, sedangkan Gen naik ke lantai atas menuju kamarnya untuk mengeksplorasi item baru. Ibu dan ayah Sally pergi ke kamar mereka, sambil menikmati sebotol whisky mereka. Gen duduk di kasurnya mendengarkan musik sambil SMS dengan teman-temannya, dan juga sambil merokok. Tiba-tiba Sally perlahan membuka pintu kamar Gen sambil tertawa keras dan menusuk Gen dengan pisaunya. Saat ia menusuk Gen di bagian perutnya, Gen mulai berteriak keras. Karena kesakitan, Sally terus menyerang Gen sambil memotong tubuh Gen dan darah pun juga mengalir deras di kasur Gen. Gen masih sadar sambil berteriak kesakitan, jantungnya berdetak begitu cepat dan sangat terasa sakit. Gen pingsan dan akhirnya mati. Hujan sudah menghilangkan salju dari rumahnya. Ibu dan ayah Sally berbaring di tempat tidur, sambil mabuk, menonton acara televisi sampai larut malam. Pintu kamar mereka terbuka lebar, dan cahaya dari televisi terlihat dari pintu kamar yang terbuka. Ayah Sally melihat sesuatu merangkak di bawah tempat tidur. Dia menganggap itu kucing dan terus menonton televisi. Ibu Sally sudah tertidur dan ayahnya mematikan TV-nya. Beberapa jam kemudian, ibu Sally berguling ke samping untuk melihat ke arah suaminya. Ia melihat wajah suaminya, mata tercungkil dan beberapa pisau yang menusuk di lehernya. Darah mengalir dari luka-luka suaminya dan tiba-tiba ibu Sally menjerit. Sally menusuk tenggorokan ibunya dari belakang. Ibu Sally sulit untuk berteriak karena rasa sakit di tenggorokannya dan sampai akhirnya tidak bisa berteriak lagi dan mulai terjatuh. Beberapa menit kemudian ibu Sally meninggal. Sally meletakkan mereka semua keluarganya di sofa. Setelah selesai Sally segera memberitahu kepada Charlie bonekanya. Ia melihat Charlie berdiri di ambang pintu, menyatu dengan kegelapan.
Kini hanya kau dan aku sekarang, Sally. Terima kasih, Charlie, Sally. Menjawab, ketika polisi datang beberapa minggu kemudian, kakak Sally ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan. Mata ayahnya yang mencungkil, leher dan punggungnya ditikam 29 kali, dan tenggorokan ibunya dipotong. Sally dan boneka beruangnya tidak pernah ditemukan. Ini tetap merupakan kasus yang terbuka.